بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا، زدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. Sebelum ana mulai, ana minta khusus anak-anak muda, tafadhal bisa maju depan. Ada jemaah di luar mungkin masuk dalam, dia malu karena tertutup. Ya, yang mungkin merasa muda jangan sender, yang muda tafadhal di depan. Kenapa? Mungkin ada antum yang dengar pernah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, khairu sufufir rijali awwaluha. Ya, khairu sufufir rijal awwaluha wa khairu sufufin nisa akhiruha. Artinya saf terbaik buat laki-laki depan, saf terbaik buat perempuan mana? Belakang. Jadi antum tafadhal, tapi mungkin yang sudah tua mau istirahat di tembok, tafadhal. Baik, خلاص semuanya di depan. Baik, insyaallah kita membahas di malam ini. Ya alhamdulillah, waktu Isya ini waktu panjang. Biasa panitia kalau kasih waktu Isya artinya unlimited waktunya. Ya, bisa sampai subuh, bisa kita sampai nanti bareng-bareng sama salat witir. Unlimited waktunya. Nanti lihat bagaimana masih pada ngantuk tidak. Syukran. Tema kita tentang tahun Hijri. Kita sekarang ini di tahun atau di bulan Muharram. Yang bagaimana bulan Muharram ini bulan nomor 1 di tahun Hijriyah. Ya. Mungkin tahun miladi atau tahun Masehi antum semua hafal. Pasti ya, saya yakin bahawa antum semuanya hafal dan mungkin berturutnya juga hafal. Tapi ana belum hafal. Tahun Masehi ana jujur belum hafal. Tidak masalah. Ya, tapi tahun Hijriyah alhamdulillah ana hafal. Itu juga antum semua di sini harus udah tahu. Kenapa tahun Hijriyah ini banggaan buat orang muslim? Kalau tahun Masehi atau miladi, tahu enggak antum kenapa disebut tahun miladi? Dan siapa aslinya yang pakai dengan tanggal miladi ini? Ya. Saya mengingatkan bahawa miladi ini dipakai sebenarnya orang-orang Nasara. Dan disebut miladi artinya itu milad, lahir. Di waktunya lahir Nabi Isa alaihi salam. Ana pas di Indonesia ada libur hari merah, bingung. Ada libur tanggal wafatnya Nabi Isa. Besok ada libur angkat Nabi Isa. Yang benar mana? Diangkat atau mati? Dan kita sebagai umat Islam yakin bahawa Allah Azza wa Jalla bilang barrafa'ahu Allah. Allah mengangkat. Ya, itu yang benar, Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kalau tentang Hijri, sekarang kita enggak usah panjang-panjang jelaskan tanggal miladi. Ya, karena urusan kita Hijri. Ya, dan sekarang kita ini di bulan Muharram, bulan pertama di tahun Hijri. Ya, bulan Hijri ini banyak ada cerita. Jadi kita akan membahas ceritanya Hijri itu sejak kapan dan kenapa dimulai dengan Muharram dan apa yang kita harus lakukan. Sejarahnya kenapa disebutkan di bulan Hijri ini, ya dihafalkan dan biar antum tahu dan biar antum bangga dengan tahun Hijri. Disebutkan tahun Hijri ini yang pertama, kalau zaman dahulu, ya bahkan di zamannya Nabi alaihi salatu wassalam tidak dipakai tahun Hijri. Zaman sebelum Nabi, di orang Arab dahulu tidak memakai Hijri. Dahulu mereka itu memakai dengan ahdath atau kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun itu. Contoh, di
salah satu tahun disebut Amul Fil. Pernah dengar Amul Fil? Tahun gajah. Itu apa terjadi di situ? Lahirnya Nabi SAW. Tidak ada lahirnya Nabi di tahun berapa Hijri, tidak ada. Ya, tapi di Amul Fil. Jadi setiap kejadian di am ini, Amul Huzn, am ila akhirih, pakai kejadian apa yang terkenal pada tahun itu, tidak pakai angka. Kemudian itu di tahun sampai Nabi SAW wafat masih pakai seperti itu. Sampai Abu Bakar wafat juga masih seperti itu. Di waktu khilafahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu an. Di sini Umar bin Al-Khattab dapat surat dari Abi Musa Al-Ash'ari. Ini salah satu sahabah yang kibar dari dia diutus oleh Nabi ke Mesir. Bahwa tertulis sampai kepada kita surat dari Umar, tapi kita tidak tahu kalau nama-nama syahr Hijri itu ada dari dulu. Jadi nama Muharram, Safar, ya Rajab, Rabiul Awwal itu ada. Cuman tahun Hijriah ini belum ada. Sehingga suratnya ini sampai ke Abi Musa Al-Ash'ari. Ini di sini tertulis bulan Sya'ban. Tapi Umar bilang, Abi Musa Al-Ash'ari bilang, lakinnana la nadri Sya'ban hadhihi am Sya'ban alladhi madha. Apakah ini Sya'ban di tahun ini atau tahun kemarin? Ya, surat yang datang dari Umar. Karena kalau zamannya Umar tidak ada kita kirim surat langsung sampai. Kalau antum sekarang kirim langsung sampai? Langsung antum pakai WhatsApp, surat tidak sampai 1 menit langsung sampai. Tapi dulu mau kirim surat Assalamualaikum apa kabar, itu aja butuh waktu. Ya. Jadi sampai surat dari Umar karena Umar bin Khattab itu jadi khalifah. Khalifah itu ya seperti wali amr atau presiden, ya. Di zamannya di tahun 7. Kalau kita hitung dengan Hijriah itu tahun 7 Hijriah. Dan disitulah Umar bin Khattab berfikir, oh iya, berarti kita harus menentukan bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Di tahun berapa sekarang harus tentukan. Kemudian di antara, jadi di sini ada musyawarah terjadi kepada Umar dan para sahabat, dan ini hal yang bagus. Semua harus ada musyawarah, wa syawirhum fil amr. Musyawarah di antara sahabat. Ada sahabat dari keturunan Persia. Dia bilang kalau kita di Persia dulu ada tanggal kita. Tapi Umar tidak setuju. Ada juga orang Muslim cuman dari keturunan Yahud. Kalau di Yahud pakai seperti ini tanggal segini, tidak setuju. Kemudian ada ngasih saran bagaimana kita pakai dengan tanggal yang hijrah. Pakai tanggal hijriyah yang bagaimana tahun hijriyah ini semuanya, ya, artinya saatnya Nabi SAW dari kota Makkah pindah ke Madinah. Itu hijrah. Di antaranya banyak orang bilang, kenapa kita tidak mulai hijriyah ini dari waktunya Nabi diutuskan sebagai Rasulullah. Karena Nabi Muhammad SAW semua tahu lahir bukan jadi Nabi. Beliau usia 40 tahun jadi diutuskan oleh Nabi. Gimana kalau kita ada yang punya musyawarah bilang, kenapa kita tidak mulai atau tahun hijriyah ini jangan pakai hijrah tapi pakai mab'ath, waktunya diutuskan Nabi. Kemudian Umar bilang, yang kita ingat saat Nabi diutuskan bagaimana kita dahulu istilahnya disiksa sama orang-orang musyrik, tidak enak. Kita tidak enak. Kemudian ada yang lain bilang, kenapa tidak kita bikin tahun mulai dari pas Nabi SAW lahir. Umar bilang, lah, di sini kita akan ngikutin seperti orang-orang Nasara. Mereka membuat tahun miladi ini berdasarkan dengan tahun lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ada setelah itu yang bilang dari hijrah. Di sinilah waktu hijrah yang bagaimana dakwah Islam makin sebar dan juga kita semuanya senang. Mulailah bulan hijrah atau tahun hijriyah dimulai. Kemudian ada musyawarah berikutnya, kita mulai di bulan apa? Yang nomor 1 ini bulan apa?
Kemudian Umar bilang kita utuskan aja dari Muharram. Kenapa? Karena Muharram ini bulan banyak kejadian-kejadian yang bagus. Ya, lebih banyak kejadian yang bagus daripada kejadian yang membuat orang sedih. Disitulah Umar mengutuskan di bulan Hijriyah atau di bulan Muharram sebagai bulan nomor 1 di tahun Hijriyah. Kemudian apa saja yang pernah kejadian di bulan Muharram ini? Yang pertama, kalau kita lihat buku sejarah, kita akan melihat bahawa Allah Azza wa Jalla menolong Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan najjallah nabiyahu Nuh ya di bulan Muharram. Di zamannya Nabi Nuh kejadian tufan atau hujan besar sehingga semua orang tenggelam. Hanya di sini ada Nabi Nuh alaihi salatu wasallam dan orang-orang dan binatang-binatang sedikit. Ya, itulah terjadinya juga di bulan Muharram. Kemudian juga kejadian di bulan Muharram, di antaranya Allah Azza wa Jal memenangkan Nabi Musa alaihi salam dan Banu Israel dari serangan orang-orang atau musuh-musuhnya. Itu di bulan Muharram juga. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian yang membuat Islam bahagia. Hanya kejadian mungkin yang di sejarah tertulis wafatnya Al-Husain. Yang bagaimana kejadian ini juga sekarang kalau antum semua nanti lihat di 10 di hari Ashura ini, orang-orang Syiah itu mereka pukul-pukul diri. Itu di Ashura. Kenapa? Karena itu terjadinya wafat Al-Husain. Kita beriman bahawa Al-Husain alaihi salam, Al-Husain radhiyallahu anhu, ya, cucu Nabi alaihi salatu wasalam syahid. Kita sedih sebagai umat Islam, tapi kita tidak boleh berlebihan. Ya, seperti orang-orang Syiah, mereka ngapain? Mereka sampai bawa pisau, bawa besi, dia pukul-pukulkan tubuhnya sehingga berdarah. Ya, karena mereka merasa kita dulu tidak bisa membantu sehingga wafat Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya. Tapi sebagai umat Islam kita beriman wafatnya Al-Husain dan sedih, cuman tidak berlebihan. Ini di antara kejadian-kejadian hal yang di bulan Muharram. Kemudian Muharram di sini ada banyak amalan-amalan bagus. Ya, yang kita sebagai orang yang kita bilang kita semua cinta Nabi Muhammad. Setuju semuanya cinta pada Nabi Muhammad? Semua kita cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam hanya dengan mulut saja? Cukup kita bilang kita cinta kepada Rasulullah, kita nyanyi-nyanyi ya, labbaik ya Rasulullah dan lain-lain. Cukup itu saja bentuk cinta kita kepada Nabi? Cukup tidak? Tidak cukup. Tapi harus apa? Beramal. Kalau kita cinta kepada Nabi, harus kita taat kepada Nabi. Kalau kita taat, berarti apa yang Nabi perintahkan kita jalankan, apa yang Nabi larangkan maka kita tinggalkan. Jadi ada amalan sunnah, sunnah nafil. Ya, sunnah nafil ini terbagi dua di bulan Muharram, di puasa, siyam nafil. Ada nafil mutlak, ada nafil muqayyad. Dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bilang afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Dalam hadis semua, kalau antum semua lihat kitab-kitab hadis, ahadis Nabi, tidak ada bulan-bulan Hijriyah itu ada 12. Tidak ada satu bulan pun yang Nabi alaihi salatu wassalam mensambungkan dengan lafaz Allah kecuali bulan ini. Nabi menyebutkan Syahrullahil Muharram. Tentu Nabi bilang Syahrullah itu karena istimewanya bulan Muharram ini. Karena istimewa. Jadi Nabi sebutkan Syahrullahil Muharram. Artinya apa? Puasa paling baik. Ini puasa nafil yang mutlak. Ya, beda sama ayyamul bidh atau puasa sit Ashura atau sit min Syawal. Ya, tapi ini puasa yang nafil mutlak. Puasa nafil mutlak
yang terbagus setelah bulan Ramadhan adalah berbanyak puasa di bulan Muharram. Afdhalus siyam ba'da syahr Ramadhan Syahrullahil Muharram. Kenapa? Amalan-amalan juga di sini berlipat ganda. Karena kita sekarang di antara bulan yang haram, bulan yang Allah Azza wa Jalla bilang dalam Al-Quran, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Yang Allah bilang, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ada bulan-bulan, ya, 4 bulan ini namanya Ashhurul Hurum. 3 ashhur mutataliyat wa syahrun fard. 3 sardun wa 1 fard. 4 bulan. Bulan yang pertama adalah ini sekarang Muharram, atau kembali lagi. Bulan pertama adalah Dzulqa'dah. Itu bulan yang Ashhurul Hurum. Artinya orang kalau melakukan amalan di bulan-bulan ini, maka Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahalanya. Dan kalau dia membuat sayyiat, membuat dosa, begitupun dosanya berlipat. Ya, jadi luar biasa amalan di bulan-bulan ini. Apa aja bulan apa aja? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kita semua sudah lewatkan Dzulqa'dah, sudah Dzulhijjah sudah, ya, dan sekarang Muharram. Kemudian ada 1 bulan lagi yang sendiri. Bulan apa? Ada bilang Sya'ban. Bulan apa? Rajab. Ya. Rajab ini kalau bisa dibilang bulan yang terzalimi. Kenapa? Karena dia bulan di tengah, ya, seperti terjepit. Ya, kalau kita lihat, ya, bulan yang kita sebentar lagi ni Sya'ban, nanti masuk ya Ramadhan, orang fokusnya di situ. Jadi Rajab karena jauh, tapi ini termasuk bulan yang Ashhurul Hurum, 4 bulan ini. Amalan baik di situ berlipat ganda. Ya. Dan tentang Muharram ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kita seperti yang tadi amalan. Di antara amalan yang terbagus adalah puasa. Di antara puasa kan ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak itu kapan pun. Misal ada orang mau puasa besok, tafadhal. Ya. Mau puasa hari Isnin, Thulatha, Arbi'a, tafadhal. Itu puasa mutlak. Pahalanya bagus di bulan ini. Beda dengan kalau kita puasa di bulan Safar atau di bulan lainnya, bulan-bulan biasa. Dan ada yang nafil yang muqayyad, yaitu adalah di hari 10. Hari 10 itu di bulan ini, bulan Muharram, Ashr Muharram, ya, 10 Muharram. Itu yang terjadinya peristiwa Nabi Musa dan kaumnya. Allah Azza wa Jalla memenangkan dan mentolongkan mereka dari musuh-musuhnya. Apa dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau bilang, qadima Nabi alaihi salatu wassalam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah. Fara'a al-Yahud tasum. Bertemu dengan orang-orang Yahudi, mereka puasa. Yahud berpuasa. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menanya kepada mereka, kenapa antum pada puasa semuanya? Mereka bilang, hadza yaumun azim, yaumun najjallahu fihi Musa min aduhim. Ini hari mulia, bagaimana Allah Azza wa Jalla mentolong Musa dari musuh-musuhnya. Dan maka mereka apa? Fanahnu nasumuhu ta'ziman wa syukran lillah. Mereka puasa mengagungkan Allah dan syukur. Kemudian di saat itu, di tahun itu yang turunnya hadis ini, belum ada bulan Ramadhan. Artinya belum fard. Ya, bulan Ramadhan belum wajib puasa. Nabi alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya, "Fanahnu ahaqqu bi Musa minkum fa umirna bi siyamihi." Kita sebagai umat Islam lebih berhak, ya, berpuasa daripada antum wahai orang-orang Yahudi. Dan Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa. Puasa sunnah ini.
Kemudian juga ada hadis karena untuk mukhalafatul Yahud. Orang Yahudi mereka puasanya di tanggal 10-nya. Tapi kita umat Islam harus bisa menselisihin atau tidak sama ikutin orang Yahudi. Bagaimana caranya? Nabi bilang dalam hadis, la in ishtul qabila la asumanna at-tasi'a wal 'ashir. Seandainya saya hidup tahun depan, maka saya akan puasa 9 dan 10. Kenapa? Mukhalafatan lil Yahud. Karena kita menselisihi, jangan ikut sama seperti Yahud. Jadi kalau nanti kita insyaAllah di tanggal 9 Muharram puasa dan 10 Muharram. Jangan sampai antum puasa 9 Muharram, 10-nya tidak. Ya. Karena jadi terbalik, antum tidak dapat pahalanya. Apa pahalanya? Nabi alaihi salatu wasallam bilang, ya fima ma'nah man sama al-ashir atau al-ashir min Ashura, maka apa? Ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablah. Saya berharap pada Allah Azza wa Jalla akan mengampunkan dosa-dosa tahun yang sebelumnya. Itu kalau puasa di 10. Di sini ada khilaf antara ulama, apakah boleh kalau puasa 10 aja, ya, apakah itu secara mutlak boleh atau makruh dan lain-lain. Tapi kalau kita mau ngikutin seperti Nabi bilang, la asumanna at-tasi'a wal 'ashir, 9 dan 10, ya, untuk menselisihin orang-orang Yahudi. Inilah di antara amalan di bulan Muharram. Dan juga Bapak dan Ibu, kita sekarang mulai di tahun baru ini, tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah yang baru, kita pasti tidak ada manusia yang sempurna dari dosa. Apa di antara antum semua di sini yang mengaku bahwa saya tidak pernah berdosa? Ada? Tidak ada. Semuanya manusia bersalah. Dalam hadis Nabi menyampaikan, kullu bani Adama khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam, selama kita masih anak Adam, apa? Khata', bersalah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi orang yang terbaik di antara orang-orang yang salah adalah orang yang kembali kepada Allah, yang selalu bertaubat, selalu beristighfar. Jadi kita harus ada yang namanya muhasabah. Jadi ini ada 3 poin. Ya, kita masuknya tahun Hijri, baru kita harus membuat 3 poin yang kita harus hafalkan. Dan kalau boleh catat, 3 poin ini penting. Yang pertama adalah muhasabah, introspeksi. Yang kedua adalah hijrah. Yang ketiga adalah istiqamah. Ini 3 poin asasi. Apa yang harus kita muhasabah? Muhasabah itu artinya introspeksi, dari kata hisab. Hisab itu apa? Perhitungan. Maksudnya apa ini hisab atau muhasabah? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinuha qabla an tuzanu, وتأهبوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Umar bilang, hasibu anfusakum. Sekarang kita ini di dunia masih kita hidup, introspeksi diri. Apakah saya ada salah? Apakah saya punya menzalimin orang? Introspeksi diri sebelum nanti di hari akhirat kita dituntut. Ya. Karena semua amalan, semua hal yang kita lakukan di dunia ini akan kita ditanyakan di akhirat nanti. Nabi juga menjelaskan, lan yazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an 4. Di hari kiamat nanti, sebelum Allah memasukkan kita ke neraka atau ke surga, kecuali kita dipertanyakan ada 4. An umurihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an ilmihi fima amilah, wa an malihi min aina iktasabah. 4 pertanyaan. Faham semua hadisnya ini atau perlu dijelaskan maknanya? Baik. Yang pertama sini,
Kita tidak bisa nanti di alam hisab, di hari akhirat, Allah tidak memasukkan kita ke surga ataupun nanti kita di mana ya, semoga kita semua dari ahli jannah, kecuali ada 4 pertanyaan ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Usia yang Allah berikan kepada kita, kita telah melakukan apa aja. Ini semua ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dosa yang kita lakukan, kezaliman yang kita pernah lakukan kepada saudara kita, haknya orang yang kita ambil, dan lain-lain. Ini semua kita akan dipertanyakan. Ya, maksiat yang kita lakukan, semuanya, hutang dan lain-lain ditanya. Kemudian, wa an syababihi fi ma ablah. Saat kita muda, kita telah lakukan apa? Karena kenapa di sini disebutkan fi ma ablah dari kata bala? Usia muda ini usia ujian. Usia muda, usia ujian. Kenapa? Coba antum kalau lihat orang yang banyak lakukan maksiat di kalangan orang muda atau orang tua. Muda. Orang mathalan na'udzubillah zina atau mabuk, khamar. Banyak rata-rata dari orang muda. Karena usia muda ini usia ikhtibar atau ujian. Dia akan jalan di jalan yang lurus atau akan jalan yang tidak lurus, jalan yang maksiat, jalan yang jauh dari jalan Allah. Di sini akan dipertanyaan, fima ablah, telah lakukan apa? Usia muda, usia emas, usia yang bagaimana? Dalam hadis juga, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari kiamat Allah Azza wa Jalla melindungi ada 7 golongan orang. Di antaranya syabun nasha'a fi ta'atillah. Syab, apa artinya syab? Pemuda. Nasha'a fi ta'atillah, yang dia ibadah pada Allah, dia Masya Allah istiqamah di jalan yang benar. Inilah orang yang Masya Allah. Karena biasanya kalau mungkin bisa antum lihat, kalau orang yang i'tikaf atau orang, kalau misalnya kita lihat aja hajj di bulan kemarin, bulan hajj Dzulhijjah, rata-rata orang yang hajj itu dah tua. Bahkan ya, yang pernah haji juga lihat, jamaah Indonesia ini lebih banyak tuanya daripada muda. Sampai saya juga pas di sana lihat, apakah orang Indonesia tidak ada yang muda-muda? Semua tua. Ya, antum bisa lihat. Tapi kalau umrah ya campur. Cuman kalau hajj, Masya Allah semua tua. Kenapa? Anak muda biasanya tidak fikir. Misalnya antum sekarang usia 15 tahun. Apakah pernah antum fikirkan nanti insya Allah ke depan saya mau haji? Jarang. Biasanya orang usia 30 tahun, 40 tahun baru mulai fikir saya mau haji. Apalagi sekarang katanya kalau mau haji daftar berangkat mungkin 20 tahun. Ya, itu yang dapat informasi. Berarti kalau antum yang usianya 50 tahun baru mau fikir haji, ini hajinya nanti mungkin di surga insyaallah. Ya, artinya hampir mustahil. Tapi ya semoga Allah berikan usia panjang bisa. Artinya di sini anak muda harus dari sekarang, apalagi antum sekarang udah tahu 20 tahun. Artinya kalau antum sekarang usia 15 tahun baru fikirkan 35 tahun antum haji. Atau yang udah 20 tahun, 50 tahun antum baru berangkat haji. Ya, itu belum tentu, nanti mungkin tahun depan jadi 30 tahun tunggu lagi. Ya. Artinya ini apa namanya, pemuda harus fikir dari sekarang. Tapi kalau namanya pahala haji kita bisa dapatkan walaupun kita di sini. Ya, mungkin ada yang aduh kalau namanya haji kayaknya mustahil buat saya. Kenapa? Karena saya usia udah 40, kalau saya tunggu 20 tahun kayaknya mungkin enggak tahu dah nanti sehat gimana. Ya. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan amalan yang tidak berat tapi pahalanya pahala haji gampang. Antum salat subuh di masjid. Ya, salat subuh di masjid. Qabliyah ya,
dan salat subuh. Yang pertama, qabliyahnya salat subuh ini luar biasa. Sampai Nabi SAW bilang, rak'atayil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabl fajr ini lebih baik daripada dunia dan isinya semuanya. Kita salat. Setelah salat 2 rakaat, antum duduk di masjid. Zikir. Baca Quran, ya. Tasmi' mungkin sama teman. Setoran Quran sama teman. Intinya berzikir sampai masuk waktu syuruq. Setelah masuk waktu syuruq, antum salat 2 rakaat syuruq. Di sini Nabi SAW bilang, kataballahu lahu ajr umrah wa hajjah tamah. Dapat pahala haji dan umrah sempurna. Ini pahalanya luar biasa. Tapi lakukan ini semua lillahi azza wa jalla. Allah Azza wa Jal karim, Allah Azza wa Jal dermawan, beri kita pahala banyak. Kalau orang tidak bisa dapat pahala umrah, orang tidak bisa berangkat umrah, tidak bisa berangkat haji, pahalanya kita bisa dapat dengan melakukan amalan yang sedikit. Dengan yang antum kalau hitung, kalau kita lihat waktu dalam satu hari, itu berapa jam? 24 jam. 24 jam ini antum kalau kasih aja misalnya 5 jam untuk ibadah, masih banyak. Jangan setengah hari antum untuk ibadah, 5 jam aja antum kasih. Kalau salat fard, setiap kita salat zuhur, salat asar, itu berapa menit? Tidak ada setengah jam. Kemudian di antara subuh dan syuruq itu sekitar 1 jam. Ya, 1 jam setengah. Tidak ngambil waktu banyak. Intinya harus kasih waktu lillahi azza wa jalla. Jangan antum fikirkan saya mau salat sunnah nanti saat saya tua, tapi di waktu muda ini. Kalau antum membiasakan dengan muda, insyaAllah kalau antum tua, lakukan itu dengan mudah. Anda ingat bahwa a'maru ummati, seperti Nabi SAW bilang, a'maru ummati ma baina as-sittina was-sab'in. Usia umatku di antara 60 dan 70. Itu rata-rata. Mungkin ada yang 100 lebih, tapi rata-rata 60-70. Lihat kehidupan kita. Kalau antum hitung-hitung 60 tahun, Allah berikan usia ke saya 60 tahun. Dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12 bulan. Ya. 1 bulan sekitar ada 30 hari. 1 tahun itu sekitar 360 hari. 1 hari antum buat tidur itu berapa jam? Standarnya, standar kesehatan kata orang 8 jam. Ya, 8 jam. Artinya antum bisa buang waktu kalau Allah berikan antum usia 60 itu waktu yang sekitar 30 tahun atau 20 tahun antum tidur. Banyak. Waktu yang lain mana? Ya, makanya antum harus ibadah ini jangan sampai sia-siakan. Allah masih berikan kesehatan, lakukan. Ya, karena banyak anak muda ini sekarang, zaman sekarang ini udah zaman digital. Zaman digital, kita kalau bilang ini telepon apa, tablet atau HP, itu namanya smartphone. Manusia udah tidak smart lagi. Phone yang ini, phone yang smart. Manusia tidak smart lagi. Apa artinya smart? Pintar, cerdas. Nah, ini jadi sekarang dunia makin terbalik. Ya. Padahal Allah Azza wa Jal berikan ini semuanya nikmat. Ini semua nikmat. Tapi tergantung yang makai. Bisa jadi nikmat, bisa jadi nikmat. Apa bedanya nikmat dan nikmat? Nikmah, ya Allah berikan nikmah. Kalau nikmah itu artinya mencelakakan kita. Saya kasih informasi bahwa di tab ini misalnya saya bawa, itu antum tahu, mungkin antum lihat perpustakaan besar, ada 1000 buku, 2000 buku, di sini bisa lebih dari itu. Itu nikmah bukan? Nikmah. Antum lihat mungkin di masjid tafsir 1. Apa ada misalnya di masjid ada tafsir Ibnu Katsir misalnya. Di sini bukan Ibnu Katsir aja. Ada Ibnu Katsir, Al-Jalalain, As-Sa'di dan lain-lain kitab tafsir. Nikmat.
mudah. Antum sekarang mau dapat ilmu mudah, tinggal lakukan. Tapi sayangnya banyak anak muda zaman sekarang lakukan ini sebagai wasilah dia mengantarkan ke neraka. Wallahul musta'an. Antum lihat TikTok, lebih banyak muncul kajian atau jogetan? Allahul musta'an. Itu nikmat atau bukan? Jadi bukan nikmat seperti itu. Lihat Instagram, lihat semua itu lebih banyak ahlul maksiyah yang masuk di situ. Inilah harus anak muda sekarang itu harus jadi seperti ini, emergency, darurah akhlak, harus akhlaknya dibaguskan. Karena Islam, kalau kita lihat Islam itu pertama munculnya dari apa? Nabi alaihi salatu wasallam bilang, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Saya diutuskan oleh Allah, Nabi bilang, liutammim, mensempurnakan akhlak. Dan sekarang anak muda, Allahul musta'an, bahkan sekarang orang lihat hatta perempuan pakai cadar tidak lagi ada wibawa seperti mungkin dulu. Kenapa? Pakai cadar tapi di TikTok lihat, Masya Allah, auratnya, bentuknya kelihatan. Jadi ini musibah yang besar. Zaman dahulu orang melihat, sekedar melihat misalnya tubuh atau kaki aja bisa lupa Quran. Ada cerita, ini ceritanya yang menceritakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beliau namanya Muhammad ibn Idris. Beliau menceritakan, syakautu ila waki' su'a hifzi. Saya curhat, saya cerita kepada guru saya namanya Waki', bahwa hafalan saya mulai tidak bagus. Kenapa? Ceritanya Imam Syafi'i tidak sengaja melihat kakinya perempuan. Lihat, kakinya perempuan aja melihat, Imam Syafi'i lupa banyak hafalan. Kemudian dia minta nasihat kepada gurunya Imam Waki'. Kemudian Waki' bilang, "Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Gurunya bilang, "Wahai Imam Syafi'i, kalau kamu mau hafalan kamu bagus, tinggalkan maksiyah. Karena ingat, ilmu itu adalah nur. Dan nur ini Allah berikan kepada orang tertentu, bukan kepada ahli maksiyah. Makanya, karena kalau kita merasa kenapa hafalan kita mulai jelek, kenapa ibadah kita malas, itulah ada maksiyah. Setiap maksiyah yang kita lakukan tertitik-titik hitam di hati kita. Makin banyak maksiyah, makin hati ini jadi hitam, jadi keras, jadi tidak melihat maksiyah ini seperti minum biasa. Dan itu yang terjadi di zaman sekarang. Menjadi lihat perempuan udah biasa, menjadi yang tidak mahram udah jadi hal yang biasa. Padahal itu merusak. Jadi ibadah kita malas. Jadi Quran kita jadi jarang membaca. Makanya orang kita ini sekarang mulai di tahun baru, kita lihat apa yang kita telah lakukan, itu pasti banyak maksiat. Banyak sekali pasti maksiat yang kita lakukan, maupun maksiat yang mujaharah dilihat sama orang, ataupun maksiat yang sir, yang tidak kelihatan. Kita harus banyak istighfar, bertaubat. Ya, bertaubat ini ayat di Al-Quran banyak. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Wahai orang beriman, bertaubatlah. Karena apa? Kita ahli maksiyah. Tidak ada orang yang mukmin, orang yang benar, dia bilang bahwa saya orang terbaik. Tidak ada. Karena Allah Azza wa Jalla melarang dalam Al-Quran, fala tuzakku anfusakum. Tidak boleh kita mensucikan diri. Kita misalnya orang salah, saya orang terbaik, tidak boleh. Ya. Sebaik-baik apa yang kita lakukan, lebih baik orang lain. Ya. Tidak boleh kita memuji orang lain. Bahkan ada doa yang disunnahkan oleh Nabi. Kalau ada orang memuji kita, biasanya ini ada orang yang memuji-puji kita, kita bilang aham. Dan kayak dia, oh ya saya itu. Padahal ada doa yang Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu doanya Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jadikanlah saya baik daripada yang mereka sangka. Ya.
dan ampunilah saya dari dosa-dosa yang mereka tidak lihat. Agar kita apa? Udah, kita tuh banyak banget dosa. Apa yang kita lakukan di malam, di pagi, di siang, dosa kita itu tidak bisa kita hitungkan. Makanya setiap kita beramal amalan seperti misalnya itu puasa Ashura, Allah mengampunkan dosa 1 tahun. Kenapa kita tidak mau cuman puasa 1 hari 2 hari ini biar Allah mengampunkan dosa? Kenapa kita pelit dalam ibadah? Kita harus benar-benar muhasabah, introspeksi diri, apa yang kita telah lakukan. Ya, kenapa sekarang kejadian orang banyak durhaka kepada orang tua, tidak menghargai orang tua, durhaka kepada gurunya, tidak sopan kepada gurunya. Banyak cerita-cerita. Bahkan saya lihat ini yang membuat video yang kalau kita lihat sedih, apalagi mungkin orang yang udah ditinggalkan oleh ibunya atau ibunya wafat, melihat video ini sangat sedih. Yaitu saya lihat video ini, ada anak di mungkin di Jakarta atau Bekasi, seorang anak, dia katanya minta uang aja, ibunya tidak ngasih, terus diabain. Mungkin ada yang pernah lihat videonya itu, baru-baru di sekitar 1 minggu ini. Dia mentendang ibunya di kepalanya, dijatuhkan, dilempar, pokoknya seperti disiksa. Anak itu pukul ibunya. Sampai kalau kita lihat, ya Allah, ini ibu. Antum semua tahu kalau ibu itu apa? Yang Nabi SAW bilang, Al-Jannah tahta aqdamil ummahat. Surgamu tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibumu. Artinya kalau ibu kamu tidak ridha dengan kamu, kamu wallahi tidak masuk surga. Ibumu tidak ridha dengan kamu, lupain itu namanya surga apa. Karena ridhanya orang tua itulah pintu surga kita. Ini kita lihat video orang, na'udzubillah, yang mukul orang tuanya. Bahkan di Al-Quran Allah Azza wa Jal, tidak ada di Al-Quran Allah Azza wa Jal bilang tidak pukul, tidak boleh pukul orang tua. Tapi apa di Al-Quran bilang? Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma. Tidak boleh kita bilang uff. Antum tahu apa arti uff? Uff artinya kalau kita misalnya ni anak muda, antum disuruh sama ibu, nak belikin nasi, biar adik saya, atau apa, ini ucapan ini yang uff. Allah Azza wa Jalla bilang, fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kita kalau bicara sama orang tua harus qawlan karima, ucapan kita yang rendah, ucapan kita yang baik, ya. Karena ini orang tua kita. Antum yang muda nanti ke depan jadi orang tua. Kalau antum tidak sopan, tidak berbuat baik kepada abi antum atau umi antum, antum juga akan dilakukan seperti itu sama anak antum. Pasti tidak ada yang mau. Saya juga lihat video beberapa hari yang lalu, 2 ibu-ibu, dia mengantarkan ibunya yang udah usia 80-an ke tempat untuk orang tua. Dan dia ngasih syarat ini untuk di tempat apa namanya, lansia gitu. Dia bilang ke kantornya itu, saya titipkan di sini, dan kalau nanti meninggal atau apa saya enggak mau urusin, lepas tanggung jawab. Na'udzubillah. Ya, ini hal yang, inilah kita yang darurah kita, akhlak kita ini bagaimana. Dia ibu-ibu pakai kerudung, pakai hijab. Apa gunanya pakai hijab tapi dia seperti itu? Mengaku Islam tapi seperti itu lakukannya. Na'udzubillah, binatang mungkin tidak lakukan seperti itu. Sama orang tua sendiri yang lahirkan. Bayangkan ibu kamu sabar, ya, antum dikandung sampai 9 bulan dikandung, lahirkan antum tidak gampang. Tidak ada seorang ibu, ya, di sini mungkin yang anak-anak muda, antum tanya kepada ibu antum, ibu, apakah pas lahirkan aku ibu dengan keadaan senyum ketawa lahir anak? Tidak, pasti teriak, pasti sakit. Jadi kenapa kita mau menolak atau tidak jawab orang tua? Kalau orang tua perintah kepada kita, kenapa kita harus menolak? Padahal orang tua udah sabar sama kita, dan tidak ada orang tua yang benci pada anaknya.
Pasti orang tua kalau nyuruh kita sesuatu, itu yang terbaik, karena terbaik untuk kita. Yang merusak ini semua, saya rasa bahwa digital ini sekarang. Semua karena hal yang ini. Zaman-zaman dahulu tidak, kasus-kasus seperti itu tidak banyak. Bahkan mungkin tidak kedengaran. Tapi sekarang makin banyak hal-hal seperti itu. Dan ini hal yang kita harus introspeksi. Harus lihat, istighfarlah. Jangan sampai melakukan kita. Orang tua kita ini adalah taj. Yang kita kalau mau masuk surga, ridha Allah fi ridha walidain. Mau dapat ridhanya Allah, kita harus dapat ridha dari orang tua kita. Karena di sini saya lihat banyak yang ya lumayan banyak ada anak-anak muda. Ingat orang tua kalian semua. Maupun yang udah bapak-bapak juga pasti masih ada orang tuanya yang udah meninggal, pasti merasakan. Bahkan Nabi SAW bilang, ayyun nas ahaqqu bihusni sahabati. Ini ada orang sahabat yang menanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahaqqu bihusni sahabati. Orang yang paling kita harus sayangin, kita dampingi itu siapa? Kemudian Nabi bilang, ummuk, ibu kamu. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma ummuk. Thumma man? Thumma ummuk. Thumma man? Thumma abik. Artinya martabat ibu itu dalam Islam itu luar biasa. Dan juga ke seorang ayah. Karena bukan hanya ibu aja, seorang bapa juga dia disebut walid. Dan ridha Allah fi ridha walidain. Cuman keutamaan ibu lebih luar biasa. Karena apa? Karena beliaulah yang melahirkan kita. Antum bisa ada di dunia kalau tidak ada ibu antum? Tidak bisa. Antum semua ini lahir dari kecil, dan tadinya dari alaqah, semuanya dari ibu antum. Maka itulah yang kita harus hubungan kita sama orang tua kita. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Allah memerintahkan, mewasiatkan kita untuk berbuat baik sama orang tua. Intinya ayyuhal ahibbah, introspeksi diri dari apa yang kita telah lakukan, dosa-dosa yang banyak yang kita lakukan di tahun kemarin. Mulailah halaman baru. Saat kita mulai halaman baru kita, yang tadi poin kedua adalah al-hijrah. Hijrah. Artinya apa hijrah? Hijrah itu ada dua. Ada hijrah yang kita sebut ini hijriyah, itu dari kata apa? Dari kata hijri makani, tempat. Nabi SAW pindah dari Makkah ke Madinah. Al-intiqal, kalau diarti dalam bahasa Arab, al-intiqal min daril kufri ila daril iman. Berpindah dari tempat kafir, tempat yang banyak orang kafir, ke tempat yang banyak orang iman. Itu hijrah makaniyah. Baik, apakah dahulu Makkah tempat kafir? Kenapa kau Nabi hijrah ke Madinah? Betul. Dulu Makkah tempat orang kafir. Tapi Nabi SAW berdakwah di situ. Orang di situ musyrikin tidak terima sehingga diusir. Nabi SAW ini diusir. Bukan karena Nabi SAW meninggalkan Makkah karena dia mau sendiri. La. Tapi karena orang-orang musyrik di sana mau membunuh. Bahkan dapat hadiah, yang membunuh Nabi Muhammad nanti akan dapat 100 ekor unta. Mereka sudah merencanakan itu. Sehingga Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Terpaksa. Saat Nabi SAW melihat memandang kota Madinah, beliau bilang, Allahumma habib ilayna al-Madinah kama habbabta ilayna Makkah. Ya Allah, cintaikanlah kita kota Madinah ini seperti yang kau telah mencintai kepada kita kota Makkah. Dan lah yang terjadi sekarang, kota Madinah kota yang dicintai banyak umat Islam. Di sinilah hijrah makaniyah. Tapi yang saya maksud di sini adalah hijrah ma'nawiyah atau hal, keadaan. Dalam hadis Nabi SAW bilang, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Wa fi riwayah al-muhajiru
man hajara al-ma'asi was-sayyi'at. Orang yang disebut orang hijrah itu adalah yang dia telah tinggalkan maksiat, yang dia telah tinggalkan apa yang dilarang oleh Islam. Katanya kita mau buka halaman baru. Okey, mau buka halaman baru, silahkan. Maksiat yang dahulu di tahun kemarin kita lakukan, tinggalkan. Saya yakin bahawa banyak maksiat yang mungkin masih berlanjut. Seperti apa? Misal, udah kebiasaan yang tidak bagus di sini di Indonesia, saya lihat orang itu pacaran. Ya, betul ya, pacarannya. Anak muda pasti banyak. Kalau antum mau buka halaman baru, pasti yang namanya pacaran ini tinggalkan. Terus kalau saya udah cinta bagaimana? Nikahkan. Gampang. Kalau udah cinta kepada pacar, nikahkan. Kenapa antum tunggu lama? Kalau orang perempuan itu biasanya menunggu kapan dinikahin. Ya. Jangan pacaran lanjut. Karena pacaran ini, ingat, itu adalah pintunya zina. Di Al-Quran Allah Azza wa Jal tidak pernah melarang zina. Coba cari, apakah ada lafaz Al-Quran jangan berzina? Tidak ada. Terus boleh berzina? Na'udzubillah, siapa bilang boleh zina? Tapi Allah melarang, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Apa artinya? Tidak boleh mendekatkan zina. Artinya kalau mendekatkan zina apa? Itu pacaran. Ya. Kalau antum sudah anggap ini biasa, na'udzubillah, itu berarti antum sudah seperti tidak mengagungkan Allah. Allah Azza wa Jalla bilang jangan mendekatkan zina dan antum melakukan itu. Katanya antum cinta pada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kenapa melanggar? Udah, lillahi ta'ala. Lepaskan itu semua. Buka halaman baru. Kalau antum tidak bisa, ada syaitan ganggu, tafadhal akhi, nikah. Ingat, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Ini hadis Nabi SAW bilang, ya ma'syar syabab, wahai muda-muda, man istata'a minkumul ba'a, kalau kamu mampu. Ya, tapi mampu di sini apa? Al-ba'ah, mampu kamu menafkah istri, mampu antum secara tubuh mampu, falyatazawwaj, nikah. Faman lam yastati' fa'alaihi bis-shaum. Kalau antum miskin, misalnya orang, saya tidak bisa kasih nafkah, miskin, antum tidak bisa, maka apa lakukan? Fa'alaihi bis-shaum. Silahkan antum puasa 1 tahun sampai Allah kasih nafkah. Kenapa? Kalau orang puasa biasanya udah lemas, dia maunya ibadah aja dah, tidak mau bicara. Itu obat. Kalau antum mampu, silahkan nikah. Antum tidak mampu, silahkan puasa. Ini Islam kasih kita obat, solusi. Kalau saya cinta pada ini perempuan saya tapi tidak bisa nafkah, silahkan puasa. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nikah, apakah itu harus banyak uang? Tidak. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, ingat di sini akhwat yang hadir, Aisyah radhiyallahu anha ini ummul mukminin. Beliau bilang, aisaruhunna mahran a'zamuhunna barakah. Kalau maharnya paling sedikit, itulah yang barakahnya lebih banyak. Tapi kadang ada orang yang Masya Allah maharnya sedikit, 10 gram emas, tapi acaranya besar-besar, ya 100, 200, 300 juta. Ini sebenarnya tidak hal yang wajib. Ini hal semua tidak wajib. Yang wajib apa? Nikah itu hal yang Islam tidak mungkin mengasih kepada kita hal yang berat buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mententukan kepada kita, memberi kepada kita sesuatu kecuali kita bisa melakukan itu. Tapi apa yang terjadi? Kitanya yang mensulitkan.
Nah, itu kitanya yang sulitkan. Sebenarnya zawaj atau nikah ini hal yang mudah. Bahkan ada salah satu sahabat menanya kepada Rasulullah, dia cinta pada fulana, dia mau nikah, tapi dia tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi bilang, iltamis walau khataman min hadid. Kasih apapun walaupun cincin besi. Intinya yang tidak, nilainya tidak seberapa. Intinya mahar tetap ada, tapi walaupun sedikit. Aulim walau bisyah. Nabi juga bilang, kalau mau kasih walimah, walimahlah apa saja walaupun satu kambing. Satu kambing berapa? 2 juta. Mahar kasih berapa? Artinya semua mungkin 5 juta, tidak sampai 5 juta bisa. Ya. Tapi kalau orang tuanya, perempuan mau harus besar, harus kamu tabung, antum tidak mampu, silahkan puasa. Antum capek kalau setiap hari puasa karena menahan syahwah, silahkan tinggalkan, antum fokus dulu. Ya, fokus. Tapi alhamdulillah, ana lihat ada banyak sekarang ni anak-anak muda yang masya Allah usia belum 20 tahun udah nikah, banyak masya Allah. Dan itu hal yang bagus. Ada salah satu, ada 2 santri saya di Jakarta, itu usia 18 tahun, perempuan usia 15 tahun nikah. Habis itu masya Allah. Dan perempuan ini santri di sekolah itu, di pesantren Abu Bakar As-Siddiq, dan juga lelaki itu di pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Sama, anak enggak tahu, mungkin mereka cinta di belakang-belakangan, tidak tahu, tapi masya Allah nikah. Ya, ada juga satu lagi yang 12 SMA nikah juga. Ya masya Allah. Taib, acara apa? Enggak, ini yang semua acara di rumah. Mungkin kalau bilang tidak sampai 3 juta, 2 juta. Intinya nikah ini gampang. Ya, anak muda yang belum nikah, ya, antum sudah nikah. Intinya nikah ini enggak sulit daripada pacaran. Di sini juga buat bapak-bapak yang anaknya perempuan pacaran dengan laki-laki. Banyak cerita-cerita di Indonesia yang laki-laki pacaran akhirnya membuat sebuah amalan, na'udzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari itu, zina. Dan akhirnya setelah tahu hamil dan lain-lain, ditinggalkan. Pasti enggak ada orang tua yang mau anaknya kejadian seperti itu. Makanya solusinya apa? Kalau kita punya anak perempuan dan kita lihat ini sedang jatuh cinta dengan orang, nikahkanlah segera. Karena di Indonesia ini terbuka, jadi kita mau menutup anak kita juga sulit. Maka solusinya lebih cepat dinikahkan. Karena enggak ada yang bilang bahawa nikah ini tidak bagus. Nikah ini adalah sunnahnya Nabi, ajaran Nabi. Bahkan ada sahabah yang bilang, inni la atazawwajun nisa, tidak nikahkan, saya tidak mau nikah perempuan. Dan Nabi SAW bilang, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah ajaranku, caraku, dan yang tidak mau melakukan itu, maka dia bukan dari golongan aku. Buka halaman baru seperti itu. Mau putuskan hijrah, tinggalkan apa yang maksiat, tinggalkan apa yang membuat kamu jatuh ke maksiat itu lagi. Kemudian tadi poin yang ketiga, istiqamah. Istiqamah ini sebenarnya hal yang paling sulit. Istiqamah sulit. Makanya kita sering lihat di hadis Nabi SAW memberi wasiat. Ada sahabat yang menanya, Rasulullah, awsini ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, qul amantu billahi thumma istaqim. Istiqamah. Terus kalau apa solusinya apabila saya sulit bisa istiqamah? Saya mungkin sekarang semangat habis dengar kajian, saya semangat salat subuh berjamaah. Besok saya mulai tidur bangun jam 7. Terus apa solusinya? Di sini ada doa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Doa kalau kita udah lemah, ibadah kita lemah, doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik.
Thabbit itu istiqamahkan hatiku dalam ibadah kamu, dalam ibadahmu ya Rabb. Itu doa yang harus kita lakukan. Harus kita terus doa ini pada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita mudahan. Kalau kita merasa ibadah kita saat kita baca Quran atau kita salat, kita senang dan kita tidak malas, maka itulah kita sudah dapat lazzatul iman. Lezat. Seperti antum kalau makan makanan enak, senang makannya, ya, tidak terpaksa makannya, itu antum merasakan nikmatnya makanan. Antum kalau ibadah merasakan nikmatnya ibadah itu, antum sudah mendapatkan lazzatul iman. Dan ini sulit dapatkan. Maka kalau di antara ya, di antara hal yang membuat kita bisa dapatkan lazzatul iman adalah amalan kita harus ikhlas. Ikhlas. Kita mau sedekah, kita mau baca Quran, kita mau apapun yang kita lakukan ibadah, semua lillahi azza wa jalla. Semua lillahi azza wa jalla. Mungkin ada orang yang Masya Allah ikut lomba musabaqat Quraniyah, tapi dia tujuannya mau dapat hadiah. Ini berarti bukan lillah. Ya. Dia mungkin tidak merasakan lazzatul Quran karena dia bukan lillah. Ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atun Nabi, mengikuti ibadah yang kita lakukan, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak bisa melakukan kita ibadah tapi tidak ada contoh dari Nabi. Kalau kita melakukan ibadah tidak dicontohkan oleh Nabi, kita tidak merasakan lezahnya ibadah. Ya, apalagi ibadah, apalagi misalnya kalau saya pernah lihat video di dalam acara kajian, tapi ada sambil joget-joget, sambil ikhtilat antara perempuan dan laki, tidak ada pisah. Itu dari mana cara itu? Ya. Ini wallahul musta'an, cara yang yani kita mau cari ilmu tapi salah masuknya. Ilmu yang benar itu kalau ada contohnya dari Rasulullah. Ilmu yang benar yang kalau kita mau ambil yang di dalam majlisnya menyebutkan nama Allah. Kalau kita menyebutkan di dalam majlis ilmu menyebutkan qala Allah, qala Rasulullah, itulah majlis yang benar. Tapi kalau di majlis ta'lim itu isinya semuanya ketawa-ketawa, nyanyi, joget, itu bukan majlis ta'lim. Dan jauhkanlah seperti itu. Kita lebih cari majlis ta'lim yang benar. Kalau bisa kita ada teman di sana, kita nasihatkan, kita arahkan cara yang benar. Ya, karena wajib, namanya amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ini wajib buat umat Muhammad. Umat yang terbaik siapa? Tahu? Umat yang terbaik siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla bilang di Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa umat Muhammad umat terbaik? Karena umat Muhammad saling amar bil ma'ruf, mengajak kebaikan, dan kalau dia melihat dari saudaranya sebuah munkar, dia menasihatkan. Itulah keistimewaan umat Muhammad. Dan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam bilang, man ra'a minkum munkara falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Apa artinya? Kalau kamu melihat ada maksiat dari sekitar kamu, teman kamu, adik kamu dan lain-lain, lihat membuat munkar, maka rubahkan munkar itu dengan tangan kamu. Kapan dengan tangan? Kalau itu misalnya yang kita bisa kuasain, masalan adik kita, anak kita, ya, orang yang kita kenal akrab banget misalnya, kita bisa meningkari dengan tangan. Fa in lam yastati', okay, saya tidak bisa, saya tidak berani. Fa bilisanik, nasihatin dengan lisan. Taib,
Tidak bisa lagi karena orangnya itu mathalan dia bos saya, dia ustaz saya, dia fabi qalbik. Kita tidak, maka kita meningkarin dalam hati. Maksudnya meningkarin dalam hati membenci maksiat itu. Membenci maksiat itu agar maksiat itu tidak kita lakukan. Tapi kalau kita membenci tapi kita melakukan, sama saja. Berarti bukan meningkarin. Ya. Makanya tugas amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar itu tugas yang wajib buat seluruh umat Muhammad. Wajib menegakkan amar bil ma'ruf. Di Saudi Arabia ada lembaga khusus namanya Hayatul Amri bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar. Sampai sekarang masih ada. Walaupun sekarang kerjanya tidak seperti dulu, lebih kuat kalau dulu. Sekarang dikit-dikit. Apa tugasnya sekarang rata-rata? Kalau lihat ada orang tidak solat, as-salah, suruh salat. Waktu salat masuk silakan tutup warungnya, silakan salat, menasihatkan. Ya, itu sekarang. Tapi kalau dulu, ana ingat sekali dahulu itu kalau ada orang tidak salat ditangkap. Ada orang sama perempuan ditanya ini siapa? Ini istri, apa bukti? Tidak ada bukti, sini ke kantor, dicek. Itu dulu. Kenapa? Itu biar tidak orang kena munkar. Dan ini semua berdasarkan dengan dalil. Ya, mereka kena dalil. Kalau kita melakukan ajaran Islam dengan benar, insya-Allah negara makmur, rakyat makmur. Ya. Yang merusak hal-hal yang seperti ini itu kalau kita jauh dari jalan Allah, kita tidak mau menjalankan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita. Di sini misalnya ada teman yang bacaan Quran bagus, maka silakan lillahi ta'ala antum ajarkan adik antum, ajarkan teman antum yang tidak bisa. Karena apa? Seperti yang tadi Nabi SAW bilang, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba'. Ada 4 macam ditanya nanti di hari qiyamah. Di antaranya ada wa an ilmihi fima 'amilah. Kalau kamu udah punya ilmu dan kamu tidak memberi ilmu kepada orang lain, na'udzubillah, antum akan dari ahli nar. Bahkan dalam hadis ada ancaman, man katama ilman aljamahu Allah bilijami min nar. Yang dia diam, tidak mau sebarkan ilmu, maka dia akan dilempar di neraka. Hati-hati, kalau kita udah punya ilmu, beda sama orang yang tidak punya ilmu. Ya. Jadi yang udah punya ilmu, silahkan antum harus mengajakkan yang lain. Jangan antum jadi egois sehingga antum yang punya ilmu yang lain tidak antum mau berikan ilmu itu. Jadi harus semangatnya bagaimana antum bisa mengajarkan ilmu sehingga di tempat yang ada antum ini semuanya orang punya ilmu. Dan masya Allah, anda dengar tadi dari Ustaz bahwa di kurban kemarin masya Allah sekitar 90% semua berkurban. Itu hal yang masya Allah bagus. Sehingga semua warga di sini masya Allah melakukan ibadah. Ya, ibadah kurban ini ibadah yang masya Allah mulia, ya, yang mungkin bukan semua orang bisa, tapi kalau orang melakukan itu yang luar biasa. Ya, itulah amalan-amalan yang ya mungkin kurban ini amalan berat, tapi ada amalan yang lebih mudah, yang jauh lebih mudah dari itu, seperti Quran. Ya, ana tadi juga cerita bahwa sayang di Indonesia ini masjid masya Allah banyak sekali, tapi sayangnya jarang ada masjid yang ada halaqat Quran. Artinya ada seorang gurunya di situ, mungkin ada 2-3 halaqat, sehingga anak itu tidak main di jalan. Tapi mainnya bukan main, tapi dia belajar Quran di masjid. Ya. Tidak lihat anak-anak di jalan, semua masya Allah di masjid. Lihat sering anak lihat di video-video, ya Allah, ini hal-hal yang sepertinya belum pernah. Walaupun mungkin orang bilang, oh, anak Saudi anaknya bandel, nakal-nakal, sulit diatur. Tapi anak lihat di video-video di Indonesia ada anak-anak pegang-pegang apa itu pisau atau apa besar,
bikin seperti demo, dan ada sampai ana lihat video ada yang sampai kena kepalanya meninggal. Ya. Apa itu demo atau apa antara mungkin dua grup. Itu mana orang tua mereka? Ya. Jadi inilah akhlak kita gimana. Kalau anak kita tidak arahkan, ya mereka seperti itu, dan itu tanggung jawab orang tua. Orang tua dari kecil harus bimbing anak dengan baik. Nanti semua kebaikan yang anak itu lakukan akan kembali kepada orang tua. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bilang, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Sadaqatun jariyah wa waladun salihun yad'u lahu." Ya, di antaranya ini. Amalan atau manusia meninggal, semua hubungannya dengan dunia ini putus. Kecuali ada 3 di antaranya, waladun salihun yad'u lahu, anak yang baik. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa anak saleh ini akan menjadi amal jariyah buat kita. Kemarin beberapa hari wisuda, setiap pesantren semua ada wisuda. Itu Masya Allah, orang tua nangis lihat anak-anaknya yang Masya Allah udah berhasil. Bahkan di pesantren yang ana di Jakarta itu ada 3 santri yang Masya Allah hafidh Quran, dan bukan cuma hafidh aja, tapi yang hafidh Al-Quran 30 juz banyak. Cuman di sini hafidh dan udah punya ijazah Quran, dapat ijazah sanad juga di Tuhfatul Atfal, dan ilmu tajwid. Orang tua nangis apa? Nangis senang lihat anaknya berhasil. Dan nanti anaknya ini setiap dia mungkin dakwah, dia jadi imam, pahalanya akan ngalir terus kepada orang tuanya walaupun orang tuanya udah meninggal. Ya, maka itu penting, semua kuncinya di orang tua. Kalau orang tua bimbing anak dengan baik, insya-Allah anak telah akan lakukan. Yang tadi ana ceritakan bahwa ada orang tua atau ada anak yang tinggalkan orang tuanya di tempat lansia, atau yang mukul anaknya, yang mukul orang tuanya, mungkin orang tuanya tidak bimbing anaknya dengan bagus. Jadi hasil seperti itu. Makanya kalau mau hasil baik, lihat bagaimana kita seorang tua, sebagai orang tua bisa membimbing anak kita dengan baik, agar nanti semua kebaikan yang telah kita lakukan kembali kepada kita. Ya. Dan itu berat. Tapi ingat, beratnya ini akan nanti kita akan dapat dampaknya. Kita akan dapat kebaikan itu juga saat kita tua. Karena ada maqalah namanya kama tudinu tudan. Apa yang kita lakukan kepada orang tua, kita akan nanti juga dilakukan seperti itu. Kita lakukan baik kepada orang tua, nanti anak kita lakukan kita baik, dan seterusnya. Ya. Jadi harus seperti itu butuh sabar. Karena ini ibadah. Membimbing, mendidik anak itu adalah ibadah. Dan kalau orang tua, bapak, ibu mau mendidik anak dengan baik, mulailah dengan Al-Quran. Tidak ada ilmu yang paling terbaik kecuali Al-Quran. Mulai nomor 1 itu jadikan Al-Quran. Jangan pergi ke ilmu-ilmu yang lain. Mulai dia dari kecil itu, didik anak dengan Al-Quran. Tidak faham Al-Quran dan lain, setel dia Al-Quran biar anak dengar. InsyaAllah anak kalau udah sering dengar Al-Quran, ya, dia akan hatinya itu lebih lembut, lebih akan kelihatan. Ya, simahum fi wujuhim, kelihatan dari muka ini Masya Allah ahli Quran. Kemudian nanti saat besar ajarin dia Al-Quran, biasakan dengan hidup dengan Al-Quran. Karena orang yang hafidh Al-Quran, walaupun dia tidak faham, pasti akan dapatkan akhlak dari Al-Quran. Pasti akan ada. Karena anak kecil sekarang mungkin ada anak-anak yang hafaz Quran Masya Allah, walaupun tidak faham, tapi kita kelihatan Masya Allah ya, anaknya mungkin bisa dilihat Masya Allah saleh, baik. Dia karena dibiasakan, diajarkan Al-Quran. Di rumahnya penuh dengan Al-Quran. Rumah yang penuh Al-Quran itu rumah terisi dengan barakah. Kalau orang cuma hanya setelnya nyanyi-nyanyi lagu-lagu, lupakan Al-Quran, itu yang terpotong dari barakah. Makanya harus Al-Quran itu selalu ada di hati kita. Mendidik anak kita dengan Al-Quran, membiasakan dengan mulai di kita.
Kalau kita mau anak kita jadi ahli Quran, hafiz Quran, tapi orang tua tidak pernah baca Quran, itu sekedar kita mimpi aja. Artinya anak itu akan lihat orang tuanya. Kalau anak lihat orang tuanya baca Al-Quran, rajin ibadah, rajin salat, anak akan ikut. Mungkin pernah melihat contoh juga, kalau antum misalnya salat, walaupun itu anak-anak sendiri, tidak pernah suruh anak masih 2 tahun setengah, anak suruh salatnya apa yang dia masih kecil, tapi dia lihat orang tuanya salat, dia akan ikut. Kita tidak perlu suruh, dia akan ikut kita. Fitrahnya anak akan lihat orang tua. Kita baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, anak akan sendiri lihat Quran nanti, walaupun dia belum bisa baca, mungkin dia akan buka, akan ikut aja. Nanti dengan biasa dia akan menghafalin. Kalau udah Masya Allah suka, kalau anak udah terdidik dengan Al-Quran, insya Allah tidak sulit kita suruh anak ini menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada anak yang sulit, kita suruh harus dipukul biar baca Quran, karena mungkin tidak biasakan dari kecil. Tapi kalau udah biasakan dari kecil, insya Allah dia akan gampang dan mudah suruh untuk baca. Bahkan tidak usah disuruh, karena dia udah senang dengan Al-Quran. Kenapa itu ilmu yang paling baik? Nabi SAW bilang, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling bagus, yang paling baik itu adalah yang mengajarkan Al-Quran, atau yang ta'allama Al-Quran, yang dia belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Ya. Al-Quran mulia ya. Al-Quran ini Allah Azza wa Jalla kenapa menjadikan bulan Ramadan bulan yang paling mulia? Karena disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan Jibril alaihi salam malaikat yang paling agung? Karena Jibril yang Allah mengutuskan untuk menurunkan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam Nabi yang paling terbaik, yang paling banyak disebutkan di Al-Quran? Kenapa? Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang membawa Al-Quran dan mengajarkan umatnya. Itulah, tidak ada orang di muka bumi mulia kecuali karena adanya Al-Quran ini. Maka mulailah di halaman baru, di tahun baru ini, ya, dengan Al-Quran, tinggalkan maksiat yang telah kita lakukan, istighfar dan taubah. Bukalah halaman baru dengan berbanyak ibadah, minta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinak. Dan juga yang terakhir, karena mungkin lihat ada yang udah ngantuk ya, dari golongan bapak-bapak, ya, doa yang mungkin kita yang rajin hafal atau yang rajin zikir pagi dan zikir sore, dia biasa baca. Tapi yang belum biasa, biasakan. Ya, di antaranya ada doa yang disebut Sayyidul Istighfar. Dosa kita ini banyak, kita minta ampun kepada Allah. Apa doanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mungkin banyak yang hafal tapi tahu artinya. Sini artinya, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Khalaqtani wa ana abduk, engkau telah menciptakan saya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika masat. Kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Ada tujuan atau tidak? Untuk ibadah. Yaqulu Allah Azza wa Jalla, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Artinya janjian kita, Allah ciptakan kita, janjinya apa? Untuk kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sini doanya, wa ana ala ahdika wa wa'dik. Janjian saya.
mastata'tu, semampu saya ya Allah saya akan sembah, akan ibadah kepadamu ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'at, ya Allah saya berlindung kepadamu dari maksiat dan amalan-amalan buruk yang saya telah lakukan. Jauhkanlah saya dari itu semua ya Allah. A'udzu bika min syarri ma sana'at wa abu'u laka bi ni'matika 'alai, dan saya percaya bahawa engkau telah berikan nikmat kepada saya. Seperti Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung Allah berikan nikmat kepada kamu berapa biji, berapa macam, tidak bisa antum hitung. Banyak saking nikmatnya yang Allah berikan. Kalau Allah berikan kepada antum sekarang usia 60 udah sakit-sakit, artinya di usia 60 mungkin 60 ini mulai sakit-sakit 1 tahun 2 tahun kemudian wafat. Artinya antum lebih dari 50 tahun sehat. Mana banyak? Sehat itu nikmat. Artinya nikmat Allah lebih banyak daripada yang kita, misalnya orang bilang, ya Allah kenapa saya terus seperti ini, sakitnya tidak sembuh-sembuh. Ingat Allah telah berikan kamu sehat udah berapa tahun lebih banyak. Ya. Wa abu'u laka bidhanbi faghfirli, dan saya percaya bahawa saya banyak dosa, maka ya Allah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali kamu ya Allah. Itu sayyidul istighfar. Dan Nabi mengajarkan kita untuk bagaimana cara istighfar yang sempurna. Ya. Banyak para anbiya punya doa masing-masing untuk istighfar. Di antaranya ada doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, artinya ini berbanyaklah kita istighfar dan minta ampun kepada Allah, dan juga minta tolong kepada Allah agar Allah berikan kepada kita istiqamah di jalan yang benar. Ya. Semoga Allah Azza wa Jal menkumpulkan kita di majlis ini, di masjid ini, menkumpulkan kita di Firdausil A'la minal Jannah. Amin. Amin. Karena sungguhnya majlis yang terbaik di dunia atau yang disebut taman surga adalah majlis seperti ini. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam bilang, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Kalau antum lewatkan di taman surga, maksudnya di majlis ilmu, maka duduklah. Nah, inilah kita, ya semoga kita Allah telah berikan kita nikmat duduk di sini, di majlis ilmu ini, di taman surga yang di dunia ini Allah menkumpulkan kita di surga akhirah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf mungkin telah lama. Ya demikian, insyaallah kita bertemu di lain waktu. Wallahu ta'ala a'la wa ahkam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.